Kasus Antasari Azhar menyeret nama sejumlah orang yang diduga juga menjadi bagian dari rekayasa kasus ini. Mulai dari orang-orang yang dituduh menjadi operator pembunuhan Nasruddin Zulkarnain sampai sosok perempuan yang diduga menjadi alasan utama kriminalisasi, yaitu Rani Juliani. Siapa saja mereka dan bagaimana kabar mereka kini? Berikut adalah penelusuran dari tim NSI. Saya kata setelah saya jawab ya, setelah saya tidak bisa, dikatakan, aduh Pak, saya mohon sekali kalau supaya bisa Pak. Kalau enggak saya sudah enggak apa istilahnya, enggak dipakai lagi sama Cekias. Dan Bapak juga harus hati-hati gitu. Ketika Antasari Azhar kini mulai membongkar kasus yang telah menyeret dirinya menjadi terpidana, publik diingatkan kembali pada nama-nama yang terkait dengan kasus ini. Tim NSI menelusuri keberadaan mereka yang dikaitkan dengan kasus Antasari Azhar. Nama Sigit Haryo Wibisono menjadi salah satu tokoh penting dalam kasus Antasari Azhar. Dalam persidangan, Sigit dianggap berperan penting dalam pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang didalangi Antasari Azhar, yaitu mendanai dan memerintahkan Williardi Wizar untuk mencari tim eksekutor. Sigit yang mendapat vonis 15 tahun penjara bebas pada September 2015 setelah mendapat remisi. Sigit kini dikenal sebagai salah satu pengurus partai politik. Tim NSI pun berusaha mencari jejak Sigit di rumahnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Assalamualaikum. Pak Sigitnya ada? Pak Sigit. Dari mana? Dari Metro TV. Pengen ngobrol aja sih. Nggak ada. Terus terang nggak ada. Katanya ada di rumah, kata Nggak orang. ada. Cari aja kalau ada. Mana? Di mana sih Pak Sigit? Kurang tahu. Dari pagi Pak. Dari pagi. Di kantornya di Martimbang. Kantornya? Martimbang doang? Martimbang doang kan? Oh. Nggak ada lagi kantor? Nggak ada. Nggak tahu. Dari pagi. Bener. Nama lain yang menjadi saksi kunci dalam kasus yang menjerat Antasari Azhar adalah Rani Juliani. Perempuan yang dianggap sebagai penyebab cinta segitiga antara Nasruddin Zulkarnain dan Antasari Azhar, keberadaannya selalu menjadi misteri. Pasca Antasari Azhar dijebloskan ke penjara, Rani Juliani pun menghilang tanpa jejak. Rumah yang dulu dihuni Rani dan keluarganya yang berlokasi di kawasan Pinang, Kota Tangerang, Banten, kini sudah rata dengan tanah. Sejumlah warga yang telah menjadi tetangga Rani sejak dulu mengaku tidak mengetahui keberadaan Rani kini. Ibu, tahu Rani, Udah lupa. Pindahnya juga nggak tahu di mana. Nggak tahu. Kan dia kan nikah sama polisi. Nikah sama polisi? Iya. Sekarang nikah. Terus tinggal di mana nggak tahu Bu? Di perumahan modern apa? Kalau nggak salah perumahan dah. Oh udah nikah tuh sekarang di Modern Land? Iya kalau nggak salah mah. Kalau pindah dari sini sejak kapan Bu? Oh, udah berapa tahun udah 3 tahunan kan ya? Lebih. Ibunya? Ibunya juga nggak tahu kan Neng? Bukannya ibu gitu ya? Nggak tahu. Tapi kenal sama Rani? Kenal. Orangnya kayak gimana? Orangnya dulu mah masih sekolah ya, jadinya ya sering main apa sih? Sekolah bareng dulu kan? Enggak, saya di kelasnya. Oh di mana sekolahnya? Dulu sekolah di Petek kalau nggak salah Rani. Baik kan? Iya. Baik sih orangnya. Orang apa sih? Keluarganya baiklah semuanya. Bahkan ketua RT di wilayah ini pun tidak pernah tahu kemana Rani dan keluarganya pindah. Rani pindah kapan? Sejak kapan kejadian itu? Antara 2013 kalau nggak salah 2013 tahun. 2013 atau? 2013an. Selalu udah? Pindah. Pas dia jual rumah, termasuk rumah orang tuanya, ini dia saya nggak tahu. Nggak tahu pindahnya di mana. Laporan nggak? Nggak ada laporan. Nggak ada laporan. Jadi tidak ada laporan sekali pindahnya kemana. Mungkin kalau ada laporan di berkas saya juga buku besar saya ada. Kadang-kadang warga ada yang laporan pindah, ada yang laporan kagak. Apa sih kebenaran versi Williardi Wizar? Nah, kebenaran yang sesungguhnya di sana tidak ada perintah untuk melakukan
menghabisi nyawa seseorang, yaitu korban Nasruddin Zulkarnain. Tapi Pak, ada uang 500 juta yang diberikan dari Sigit ke Pak Williardi untuk diberikan ke Edo untuk hanya membuntuti 500 miliar rupiah. Itu uang yang besar. Kita lihat, untuk uang 500 juta pada saat itu terungkap dalam sidang. Ini resmi terungkap dalam sidang. Dan proses penyerahan itu adalah penyerahan dalam bentuk tunai. Dari Pak Sigit Haryowibisono kepada Pak Williardi. Selanjutnya Pak Williardi kepada Edo. Nah, kenapa 500 juta misalnya dikatakan dalam jumlah yang besar? Dalam fakta sidang disampaikan itu pemberian langsung dari Pak Sigit. Jadi sipil membiayai operasi, tanda kutip. Betul, upah. Resmi atau berarti tidak resmi dong Pak? Resmi yang disampaikan. Tapi ini apa? Pekerjaan sampingan? Ya saya nggak tahu untuk pekerjaan sampingan. Dalam kacamata seorang polisi apa biasa menerima upah untuk meneruskan atau menjadi kurir upah atas sebuah perintah? Kalau pada saat itu Pak Williardi merasa yakin karena ada pembentukan 4 tim. Makanya kan disampaikan dalam fakta eksepsi kami. Fakta pledoi kami sampaikan. Pada saat itu, sesuai fakta sidang, Pak Sigit mengatakan kepada Pak Williardi, mohon dibantu. Kalau sudah dibantu, Pak Williardi sampaikan, klien kami sampaikan pada waktu itu, Mas, apakah tugas saya sama dengan tugas 4 tim yang sudah dibentuk? Sama persis. Seorang polisi menanyakan tugas yang Sama persis. dibentuk oleh Kapolri ke orang sipil, Pak. Sama persis seperti yang kami sampaikan. Tidak ada komunikasi lebih jauh antara Williardi dengan pimpinannya pada saat itu, Bambang Hendar Sodanuri? Pada saat itu nggak ada. Kenapa? Pada saat itu Pak Williardi tidak bertanya sebab percaya kepada Pak Sigit. Selain untuk kemudian membantu, tanda kutip, sesuai dengan statement Anda, membantu kasus ini untuk kemudian mencari orang, membuntuti, tidak ada perintah membunuh. Apa keuntungan yang diambil atau dijanjikan kepada Williardi? Kalau janji enggak. Tidak ada jaminan kemudian akan naik pangkat dan lain-lain? Kita lihat Pak Williardi adalah seorang polisi yang beliau pada baru selesai waktu sespim, itu Pak. Sudah sespim. Terus sinarnya beliau pada waktu itu tiket sespati sudah ada. Untuk ke Bintang sudah ada. Ngapain lagi harus cari lewat Pak Sigit? Pak Sigit kan bukan pimpinannya. Pimpinannya adalah Pak Kapolri, Wakapolri, dan seluruh pimpinan yang ada di Polri. Di mana Pak Williardi bertemu atau menemukan Edo? Nah pada saat itu Pak Williardi bertemu dengan sahabat lamanya yaitu Pak Jerry Hermawan Lo. Sesuai fakta sidang. Lalu? Pada saat itu dimintakan, tolong oleh Pak Williardi, tolong carikan orang Flores pada waktu itu, sesuai dengan pengakuan Pak Williardi. Harus orang Flores? Ya, karena pernah bertemu dengan Pak Williardi, sesuai fakta sidang. Edo pernah bertemu dengan Pak Williardi? Pernah bertemu, dibawa oleh Pak Jerry Hermawan Lo pada waktu beliau menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Pada waktu itu. Lalu apa komunikasinya, apa komitmennya? Ya komitmennya tolong kau bantu untuk lakukan pembuntutan. 500 juta itu uang yang upah yang diminta Edo atau uang yang dikasih oleh Sigit? Kenapa ada angka 500 oleh juta? Pak Sigit. Sesuai dengan fakta persidangan, uang yang diserahkan dari Pak Sigit kepada Pak Williardi itu yang diteruskan. Jadi tidak ada pemotongan seperak pun di dalam uang yang 500 juta ini. Kenapa memilih Edo untuk membuntuti seseorang, Pak? Emang profesi Edo sebagai apa? Ya, sesuai dengan fakta sidang pada waktu itu, pertemuan Pak Williardi kan pernah dengan Edo. Jauh hari sebelumnya, teringatlah. Dalam apa pertemuannya? Ya, dalam bukan hubungan acara dengan apa? ini, udah beberapa tahun. Perkenalannya berarti sudah terjalin ya, dari dulu. Pada waktu itu dibawa oleh Pak Jerry Hermawan Lo berdasarkan fakta sidang pada waktu Dibawa itu. untuk apa? Anda tahu? Nah, nggak tahu. Saya faktanya nggak tahu, tapi ini fakta sidang pernah bertemu pada waktu itu. Oke, kenapa yang kemudian dipilih Edo? Saya nggak tahu pilihan Pak Williardi jatuh ke Edo, nggak tahu. Karena dalam fakta persidangan pun tidak pernah terungkap kenapa harus Edo yang dipilih. Apa yang Anda ketahui soal Edo sendiri sesuai dengan pengakuan dari Williardi? Saya tidak tahu persis latar belakang Edo sebagai apa. Tapi Edo pada waktu itu memberikan keterangan di dalam persidangannya Pak Williardi. Sehingga kami mengetahui persis bahwasanya Edo mengatakan pada waktu itu tidak ada perintah dari Pak Williardi Wisar untuk melakukan pembunuhan kepada yang namanya Nasruddin Zulkarnain.
Nggak ada. Nah, kenapa Edo berkata demikian? Apakah dengan posisi Edo yang dituntut dengan rekisitor saudara jaksa penuntut umum, yaitu hukuman mati pada waktu itu, harus berdusta? Nah. Anda yakin Edo tidak berdusta? Edo membuka segala sesuatunya karena memang Edo harus buka perkara ini agar supaya menjadi terang benderang. Kalau Edo nggak buka pada waktu itu, apakah dia harus tanggung yang namanya pidana mati? Makanya Edo mengatakan, pada waktu itu tidak ada perintah dari Pak Williardi Wizar untuk menghabisi. Peran Edo eksekutor, Pak, salah satunya sebagai eksekutor. Kalau disebut eksekutor bukan eksekutor. Edo hanya menjalankan perintah dari Pak Williardi untuk melakukan pembuntutan. Jadi eksekutor yang dimaksud di sini bukan melakukan penghabisan. Lalu hanya untuk membuntuti saja. Membuntuti saja. Adakah kemudian klien Anda tahu siapa eksekutor sebenarnya? Pada waktu itu Pak Williardi tidak pernah tahu siapa yang menghabisi. Tidak berusaha mencari tahu. Pada Ini saat nyawa itu dan kan, masa depan dia, Pak. Pada saat itu situasi Pak Williardi langsung dilakukan upaya oleh pihak polisi. Jadi kesempatan bergerak daripada beliau untuk mencari tahu kan enggak. Karena memang beliau tidak pernah memberikan, klien kami itu tidak pernah memberikan perintah. Baik, Pak, saya akan tanya, ini statement yang sangat dikenal pada saat persidangan. Saya akan bacakan untuk Anda. Ya. Demi Allah, saya bersumpah keterangan di BAP adalah tidak benar. Wadir, direktur, dan kasat-kasat mendatangi waktu pemeriksaan pertama di BAP. Mereka bilang sasaran kita hanya Antasari. Ini perintah dari atasan saya, bilang kalau dari atasan silahkan saja. Kenapa kemudian dia mengucapkan ini di persidangan? Pada saat itu Pak Williardi kami ikuti memberikan kesaksian di dalam perkaranya Pak Antasari Azhar sebagai terdakwa waktu itu. Ya. Apa yang dialami oleh Pak Williardi ketika itu menyampaikan, beliau yang paling tahu. Kenapa beliau menyampaikan fakta itu dan semua orang terkejut. Saya pun pada waktu itu sebagai penasihat hukum mendengar pengakuan daripada beliau merasa terkesima. Nah, ini yang kami angkat di dalam fakta persidangan, bahwa ternyata dengan pengakuan Pak Williardi itu membuka tabir perkara ini. Karena berita acara yang terdahulu yang pernah disampaikan dicabut oleh beliau. Ini suara kebenaran. Jadi ini spontanitas dari seorang Williardi. Spontanitas, tidak ada komunikasi dengan pihak manapun juga. Ada wadir, direktur, dan kasat-kasat lain mendatangi waktu pemeriksaan pertama di BAP. Orang itu mungkin masih ada di sini, mungkin menyaksikan acara ini. Apa statement mewakili klien Anda, Williardi Wizard, kepada mereka? Pada waktu itu kami berkali-kali minta kalau dilakukan proses pemeriksaan mohon didampingi oleh penasihat hukum. Sebab asal tindak pidana yang diancam adalah 340, 338 yang wajib hukumnya didampingi oleh penasihat hukum. Tapi faktanya cuma beberapa kali disampaikan. Kami mendampingi hanya beberapa kali saja. Pemeriksaan-pemeriksaan dahulu tidak pernah. Sehingga apa yang terjadi di balik ini antara Pak Williardi dengan mereka-mereka itu, kami tidak pernah menyaksikan hal itu. Kemudian kita tahu Antasari sudah belak-belakan. Apakah kemudian langkah ini juga akan diikuti oleh Williardi? Kami sebagai lawyer, sebagai advokat akan berjuang untuk menegakkan yang namanya suara kebenaran ini. Menurut pengakuan Williardi, siapa yang paling bertanggung jawab atas apapun yang menimpa Williardi hingga hari ini? Penyidik yang seharusnya bertanggung jawab terhadap perkara ini untuk membuka lebar-lebar perkara ini. The man behind the system, siapa di belakang sistem ini, itu yang harus dibuka. Apakah sesuai dengan nama yang disebutkan oleh Antasari? Ada Susilo Bambang Yudhoyono di situ? Kalau di dalam fakta sidang, kami nggak mau berandai-andai ke arah sana. Sebab pembelaan kami kepada klien kami hanya terfokus sampai kami minta kepada Pak Kapolri waktu itu, Bambang Hendarso Danuri, agar supaya dihadirkan. Sampai ke level itu kami tidak melihat ke arah itu. Anda tidak melihat ke arah itu? Karena pembelaan kami kepada klien kami terfokus kepada itu. PK sudah disiapkan untuk Williardi? Kami akan berkoordinasi semuanya. Termasuk walaupun Pak Junimar Girsang sudah di Komisi 3, tetapi karena beliau juga masuk di dalam tim, kami akan berkoordinasi untuk bahan-bahan pembelaan. Pak Santrawan, terima kasih banyak Terima kasih atas banyak. waktunya di NSA. Baik. Antasari Azhar memutuskan membongkar rekayasa kasus yang menimpanya. Ia menuntut adanya keadilan dari kejadian 8 tahun lalu yang ia yakini tidak pernah diperbuat. Jika benar, Ketua KPK bisa mendapatkan kriminalisasi dari petinggi negara,
Anda bisa bayangkan kira-kira apa yang terjadi jika rakyat biasa yang menghadapinya. Bagaimanapun juga, kebenaran harus diungkap meski itu pahit sekalipun. Saya Feni Malik bersama tim NSI undur diri. Sampai jumpa.